sudah kelihatan ya Prof ya? Sudah kelihatan. Nah, apakah timnas kita akan kelihatan juga? Yang mau saya katakan begini, arah ini kan baru satu. Betul. Ini baru dari Velodrome ke Pegangsaan 2. Iya, bisa bolak-balik tapi. Betul. Ya. Nah, di tanah air kita sementara ini kelihatannya arahnya juga masih satu. Oke. Ya kan? Nanti kalimatnya bisa bercabang-cabang nih. Arahnya cuma satu, yang naik di gerbongnya kelihatannya agak terbatas. Oke. Di gerbong ini loh maksudnya. Harus punya tiket. Tiketnya bayar. Kalau kongres bayar. Nah, yang saya suka dengan LRT itu adalah sebetulnya peradabannya. Karena saya mau bicara nanti arah itu peradaban bola. Apa itu? Kalau kita nonton bola di mana-mana, Hong Kong, DC, dimanapun, kemarin sama-sama di Saudi, dimanapun, itu ke stadion bola identik dengan kereta api atau LRT begini. Betul nggak itu? Betul. Itu satu. Dan yang kedua, LRT ini adalah bagian dari peradaban. Kalau ini saya sudah mulai melihat di sini ya ada, tapi itu baru iklan TV-nya. Tapi di berbagai angkutan-angkutan menuju stadion ataupun di dalam kota itu, biasanya di situ ada konser. Ya bukan cuma ini tempat duduk nggak boleh dipakai oleh orang yang sehat ya, itu pasti ada. Ini buat teman-teman yang lebih tua atau teman-teman disabilitas misalnya. Tapi bukan itu saja. Konser apa? Ya kan? Nanti festival juggling apa? Siapa yang sedang ada di tengah kota kita gitu ya pada waktu itu. Jadi saya lebih melihatnya ke arah itu. Betul. Daripada membahas tentang arah ini yang cuma satu arah, yang gerbongnya cuma sedikit yang bisa naik di kepengurusan, kalau naik bayar. Nah, itu agak panjang itu ya bahasnya. Agak bertentangan dengan peradaban sepak bola. Gak usah jauh-jauh, kalau Anda mau ngambil Jepang, kita ambil benchmark lah Jepang kan, iya. Jepang kan, itu tidak terjadi sedemikian rupa gitu. Ya, tidak terjadi sedemikian rupa. Dia inklusif, siapa saja boleh naik ke gerbong itu. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Oke, saya coba geser ke Bung Rocky Putirai. Bung Rocky, Anda pernah viral ketika Anda menyebutkan alasan PSSI pecat pelatih adalah karena tidak bisa diatur. Tapi yang jelas kita melihat baru saja pelatih kepala timnas Patrick Kluivert juga dipecat. Apakah Anda masih tetap dalam framing pikir yang sama mengenai itu? Kalau saya lihat dalam pergantian pelatih itu juga, ya mungkin itu dalam bagian dari kepengurusan. Karena pada saat di Sintayong itu banyak sekali pertentangan dengan kepengurusan. Salah satu contoh bagaimana pemain-pemain lokal itu dipulangin karena non-disiplin. Ya kenapa dia paksa pemain naturalisasi, dan selama pemain naturalisasi ada itu kita tidak pernah lihat lagi di sosial media itu ada pemain yang dipulangin karena disiplin. Nah pada saat progres ini sedang berjalan, memang membangun sesuatu itu kan butuh waktu. Dan saya tahu juga Sintayong itu juga bukan orang yang gampang diatur. Karena dia bekerja, usaha kerja kerasnya itu sampai bikin dia jadi pelatih terkenal. Dan mungkin karena memang berselisih paham itu yang bikin satu kesimpulannya Sintayong harus dipecat. Oke. Dan menurut Anda ketika kemudian Patrick Kluivert dipecat, kemudian ada statement yang barangkali juga kita dengar ya dari Alex Pastur ya, bahwa memang pada prakteknya Indonesia belum sepantasnya bisa masuk Piala Dunia atas dasar melihat peringkat ketika kita main di kualifikasi babak keempat. Anda sependapat dengan itu? Saya kira kalau macam masalah lolos ke Piala Dunia itu bukan masalah peringkat. Tapi bagaimana kesiapan pelatih, bukan pelatih tapi dari kepengurusan ke negara. Artinya pada saat ada support dari negara dan kepengurusannya itu benar, kepelatihan juga benar. Saya pikir kita lihat di negara-negara Afrika sana juga mereka punya keterbatasan kehidupan yang lebih parah juga dari kita. Dan mereka bisa punya motivasi, mereka bisa punya tujuan dan mereka bisa masuk. Artinya peringkat itu masuk lolos Piala Dunia itu bukan berdasarkan peringkat. Tapi bagaimana kesiapan kita secara pribadi, habis itu secara tim, secara organisasi juga siap apa enggak. Tunggu, kita udah siap nggak sebelumnya? Saya kira belum siap. Oke. Jadi artinya, ini sebetulnya bahwa ini implikasi dari ketidaksiapan kita sebetulnya. Ya sekarang bagaimana bisa siap? Sintayong untuk bikin kita naik dari peringkat bawah sampai 100 itu butuh 3 sampai 4 tahun. Terus bagaimana
Patrick bisa bikin cuma dengan 3 bulan sampai 6 bulan, bisa dalam 2 pertandingan, bisa bikin kita lolos. Itu ya sebenarnya sih memang ada, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Gitu loh. Tapi Amin. hal itu dia sendiri datang tidak percaya kok. Maksudnya dengan apa yang saya alamin sebagai pemain bola, satu hal yang paling susah diatasin seorang pemain bola itu adaptasi. Sehebat apapun pelatih, walaupun dia pegang dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun, itu tidak bisa menghasilkan tim yang luar biasa. Oke. Tapi yang mau saya tanam di sini, dengan pergantian pelatih, konsekuensi itu saya pikir pengurus juga sudah tahu. Pengurus sudah lihat itu, hasil baik buruknya mereka sudah tahu. Oke. Jadi untuk pergantian pelatih juga mereka sudah tahu. Jadi saya pikir untuk ke depan yang kita butuh bukan orang pintar di sepak bola. Tapi orang jujur. Orang yang punya hati, bagaimana kita mau juara, bagaimana kita mau prestasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bung Rocky Putirai. Saya ke Samsir ya sebelum nanti ke Bung Harpa. Siap. Anda punya pendapat yang sama, sebetulnya bahwa oke, kita punya peluang, tapi pada prakteknya peluang itu sirna tiba-tiba. Menurut saya kalau lihat dari semenjak Sintayong pegang kita di kualifikasi Piala Dunia, menurut saya semakin hari tim nasional semakin membaik karena semakin ketika kita mau menghadapi pertandingan berikutnya pasti ada pemain tambahan lagi, amunisi baru. Menurut saya sepertinya secara tim, secara pemain kita mungkin sudah siap buat main di Piala Dunia. Gitu, karena ya kita lihat udah hampir sedekat itu gitu. Tapi yang saya bilang contohnya Indonesia itu lagi ada di satu peperangan. Peperangan yang tidak pernah kita menangkan sebelumnya. Kita udah hampir menang nih. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah jalan jenderal pemimpinnya diganti? Ya bingung lah pasukannya. Menurut saya sih hal simpel gitu aja. Ya kalau misalnya... Jadi Anda ada di barisan kelompok yang sebetulnya sakit hati ketika STY harus out waktu itu? Bukan sakit hati, saya nggak ada di kelompok mana-mana. Saya selalu berpihak sama pemain. Saya nggak ada di pihak A, nggak ada di pihak B. Tapi saya salah satu orang yang tidak setuju pergantian pelatih di tengah-tengah itu. Apa alasannya juga saya nggak tahu. Kalau kita mengganti sesuatu harusnya kan mengganti untuk jadi yang lebih baik. Dan tadi pernyataannya Alex Pastur, kenapa dia nggak ngomong gitu sebelumnya? Kenapa ketika kita udah gagal dia baru ngomong kayak gitu? Ya itu nyakitin hati juga sih. Ya lu ngomong dong sebelumnya. Jadi kita bisa realistis gitu. Oke. Kenapa lu ngomong ketika kita udah gak lolos? Oke, berarti Anda menyoroti federasi dong di sini. Kenapa? Berarti Anda menyoroti peran dari federasi dalam kegagalan timnas kita maju ke Piala Dunia. Iya kenapa enggak? Kenapa maksudnya kenapa diganti? Kenapa jenderal di depan itu diganti? Ya pasukannya bingung lah. Orang kita hampir mau menangkan peperangan yang kita nggak pernah menangin. Iya. Gitu aja, simpel aja mikirnya. Kita nggak pernah menang nih perang. Kita hampir menang. Tiba-tiba jenderal diganti. Ya bingung lah pasukannya. Oke. Gitu. Oh, Bung Harpa, ini balik lagi ketika begini jadi kita apa namanya ya? Kita balik kepada romansa saat Sintayong kemudian melatih timnas kita gitu. Apa kita ini cari pembenaran? Wah ini tuh karena Sintayong diganti maka kita tidak bisa masuk